Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akan saya lanjutkan ke fungsi pembangkit eksponensial atau disingkat dengan FPE. Misalkan barisan AN, A0, A1, A2 dan FPE itu didefinisikan sebagai PX sama dengan sigma AN X pangkat N per N faktorial, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jika kita jabarkan, kita jalankan N, maka deretnya atau fungsi P-nya itu akan menjadi ini. Ya. Perhatikan tanda merah itu. Oh, ini tanda merahnya kurang ke atas ya. Nah, ini kurang ke atas nih. Sini juga ketiga-tiganya itu kurang ke atas. Jadi, koefisien dari variabel X A0, A1, A2, A3 itu sebagai, jika dituliskan dinyatakan seperti ini, barisan dari fungsi pembangkit eksponensial. Nah, bedanya apa dengan FPB? Kalau FPB, dia pangkat X pangkat N. Kalau dibentuk FPE, X pangkat N per N faktorial. Gitu ya. Oke, lanjut. Contoh, tentukan barisan dari FPE pada fungsi P sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini kan FPE nih, gitu ya. Maka barisan AN-nya itu ya 1, A0-nya 1, A1-nya 1, A2-nya 1, A3-nya juga 1. Berarti dan seterusnya. Kita lihatnya ini kan A0, A1, ini 1, A2 berarti di sini, A3 itu di sini. Nah, terus contoh yang kedua. Tentukan FPE dari barisan 000111. Nah, berarti kita tulis dulu PX, bentuk umum dari FPE. PX sama dengan A0 plus A1X plus dan seterusnya ini. Kemudian kita masukkan A0-nya. Nah, barisan ini berarti di bilangan pertama, paling depan, itu menyatakan A0. Ini A1, ini A2, sesuai inilah gitu ya. Sesuai keterangan di atas ini. Jadi kita masukin kayak gini, thread dan seterusnya. Jadi bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, bentuk ini misalkan kita mau lebih sederhanakan lagi, maka bisa kita tulis seperti ini. Lah kok bisa? Nah, kalian ingat formula 1 itu ya. Pada formula 1 itu kita punya E pangkat E kan. Di sana saat dijabarkan kan ada per faktorial kan di masing-masing variabel. Nah, jadi kita pakai ke sana. Jadi kita menyesuaikan dengan formula yang mana gitu ya. Jadi E pangkat X. Nah, ini pada bentuk ini kan itu tidak lengkap. Ini kan bagian dari deret E pangkat X, tapi nggak ada apa? Nggak ada 1, nggak ada X, nggak ada E kuadrat per 2 faktorial. Jadi saat ini saya ganti dengan E pangkat X, maka jangan lupa dikurangi 1, dikurangi ini, dikurangi X kuadrat per 2 faktorial. Soalnya di sini nggak ada itunya gitu loh ya. Oke. Contoh soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini sebenarnya sama persis soalnya seperti di FPB, di contoh soal 3 juga. Yang membedakan, pertanyaannya adalah tentukan FPE. Kalau yang di materi sebelumnya itu tentukan FPB gitu ya. Nah, sekarang tentukan FPE. Barisannya dinyatakan dalam dua bagian seperti ini. Ya sama, prosesnya sama seperti di FPE. Namun yang kita pakai definisinya ya definisinya FPE. Kalian tulis seperti ini.
pecah kayak gini biasa ya, seperti di FPB ini tulis kayak gini. Nah ini juga ini salah, ini seharusnya nih ada sigma ya, di sini tuh kurang sigma, ini salah ketik, kurang ketikannya ya. Ini n dari 0 sampai berapa? Sampai 2 ya di sini. Kalau di sini n itu dari 3 sampai tak hingga. Jadi ini bukan tak hingga yang ini harusnya adalah 2. Nah, di sini kurang sigma dan dimulainya seperti ini, kurang ininya ya. Baru di sini tambahkan. Nah, akhirnya ini kita jalankan karena ini sampai 2 tadi ya, ini sampai 2 berarti sampai di sini. Ini A0, A1, A2 ini kan ya. Kemudian yang ini kita keluarkan 2-nya. Kemudian berdasarkan 2.1 2.2 ini ya ini formula yang kedua ya. Ini maksudnya berdasarkan itu adalah E pangkat X sama dengan sigma, kan ini kan kita punya bentuk apa, formula 1 itu E pangkat X sama dengan ini deretnya. Kenapa kok saya menggunakan formula 1? Ya karena dia berkaitan sama bentuk ini kan, ada faktorialnya per faktorial, berarti yang kita gunakan itu. Kemudian kedua ruasnya itu kita diferensialkan terhadap X. Ruas kiri jika kita turunkan terhadap X kan dia tetap. Ruas kanan jika kita turunkan terhadap X maka akan jadi seperti ini. Kita lanjut. Setelah didiferensialkan kita kalikan X kedua ruasnya. Maka di pangkat N-1 tadi dia jadi pangkat N. Kemudian kita jalankan ini. Kita kan butuhnya itu N dari 3. Nah, sampai di sini, kemudian kita pindah ruas ini. Jadinya N sama dengan X E pangkat X min X kuadrat itu sama dengan sigma N kali X pangkat N per N faktorial. N dimulai dari 3 sampai tak hingga. Maka Px, tadi kan Px itu ini sudah ada sesuai yang tadi. Kemudian di sini kan masih 2 sigma tadi kan. Karena kita udah mendapatkan bentuk penggantinya yang ini, ya kita ambil ininya, taruh di sini. Akhirnya kita sederhanakan, ketemunya 3 plus X min setengah X kuadrat plus 2X E pangkat X. Jadi inilah bentuk sederhana dari FPE yang ditanyakan. Begitu ya. Lanjut. Ada latihan soal. Ada 4 latihan soal. Saya akan membahasnya beberapa saja. Ingat kembali bahwa bentuk umum dari FPE itu Px sama dengan sigma AN X pangkat N per N faktorial, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kita bahas soal 1A. Soal 1A, fungsinya P sama dengan itu. Itu katanya FPE kan ya. Ini FPE, merupakan FPE. Nah, kalau kita diminta barisan AN-nya, ini N-nya ini harusnya indeks ya. Ini tertulisnya itu lurus sama A yang besar. Kurang kecil ini, seharusnya indeks. Ini juga ini indeks. Nah, yuk lanjut lagi. Nah, kalau kita melihat bentuk ini, kok nggak ada faktorialnya? Seharusnya kan kalau FPE, dia kan identik dengan ada faktorial di bawahnya, variabel. Berarti kita arahkan. Ini masih tetap, ini masih tetap, tulis lagi. Nah, saat di X pangkat 2, itu kita harus munculkan per 2 faktorial kan. Berarti di sebelahnya itu jangan lupa diimbangi dengan dikalikan 2 faktorial. Supaya kalau kita coret, kembali ke atas. Terus yang ini juga begitu. Nah, ini tolong ditambah ya, tambah dan seterusnya. Tambah titik, titik, titik gitu. Ini kurang tanda plus ini. Maka kita sudah bisa melihat bahwa A0-nya itu 5,
A1-nya 5, A2-nya adalah ini, 5 kali 2 faktorial 10, A3-nya ini kan, ini sampai sini, 5 kali 3 faktorial 30. Atau bisa kita nyatakan dalam rumus AN sama dengan 5 kali N faktorial. N lebih besar dari sama dengan 0 ya. Yang B. Nah, ini yang B. Ini ada dua bentuk jumlahan kan ya. E pangkat X plus ini. Ya udah, E pangkat X itu apa kalau dijabarkan? Ini. E pangkat 4X. Ya ini kan gitu. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sama-sama konstanta dan yang sama-sama bervariabel X, suku-suku yang sama-sama E kuadrat dan seterusnya seperti ini. Akhirnya kita dapatkan nanti suatu bentuk. Suku pertamanya berapa berarti? 2. Suku keduanya berapa? 5. Ini kan jadi 5x ini. A0, A0-nya 2, A1-nya berapa? 5. Terus A3-nya berapa? Ini kan 1 plus 4 kuadrat berarti 25. A3-nya berapa? Ini kan 1, di sini 4 pangkat 3 kan. Berarti 1 plus 4 pangkat 3 dan seterusnya. Atau gini aja, jangan dinyatakan dalam berjejer seperti ini ya. Kita nyatakan dalam rumus aja dah biar tidak banyak. Caranya ya begini. Kita jadikan saat di sini ya, dari baris pertama ini langsung saya jadikan sigmanya saja, bukan dijabarkan ke samping begini ya. Tidak ditulis tambah kayak gini. Nah, terus yang E pangkat 4X ditulis sigmanya seperti ini, ditambah. Terus kita jadikan 1 sigma. Setelah jadi 1 sigma begini, kemudian X pangkat N-nya itu keluarkan sama per N faktorialnya kan ya. Berarti kan koefisien ini jadi 1. Di sini 4 pangkat N. Jadilah ketemu AN-nya ya. Ini kan ciri ini AN itu kalau pada FPE kan berada di depannya X pangkat N, koefisien X pangkat N per N faktorial kan. Berarti kan yang ini AN-nya. Nah, yang ini ya. Ambil, tulis. Jadi AN itu ini, dimana N dimulai dari 0. Tuh. Pembahasan yang 2B. 2B ini diketahui suatu barisan, di mana barisan itu merupakan diminta untuk menentukan FPE-nya ya, FPE-nya dan sederhanakan. Jadi soal nomor 2 ini A0, A1, A2 dan seterusnya ya, biasa. Berarti kita harus tulis PX sama dengan, wah ini kurang P-nya ya, ini harusnya di depan ini ada PX. Tulis sampai sesuaikan, kemudian ini masukkan shred. Jadinya kan ini kan. Nah, fungsi FPE ini dia termasuk rumus kan ya. Ini rumus yang ke-6. Jadi E pangkat X min E pangkat min X per 2. Kok rumus yang ke-6? Rumus yang ke-8 ini, bukan 6, 8 ya. R8 ini. Formula 8. Terus kalau yang nomor 3 itu FPE kan ya. Nah, nomor 3 ini jawabannya saya langsung tulis begini. Tuh. Jawaban akhirnya saja silahkan kalian coba. Kalau yang nomor 4 itu kita kan diminta barisan AN. Sedangkan yang diketahui itu fungsi P, di mana P itu adalah FPE gitu. Bagaimana mencari barisan AN? Tuh. Caranya, prosesnya sama seperti jawaban ketika menemukan AN pada FPB. Karena soal nomor 4 ini persis dengan itu. Jadi jawaban di
FPB itu AN kan sama dengan ini tuh. Ini kan rumus FPB. Tuh. Karena itu merupakan PX itu merupakan FPE, sedangkan ciri khas dari FPE itu adalah di bawahnya variabel harus dibagi n faktorial. Berarti saya bagi lanjut. Jadi setelah jadi seperti ini kita lanjutkan bagi n faktorial. Jangan lupa di sebelahnya itu ditambahkan n faktorial. Berarti kan udah ketemu kan AN-nya dari FPE itu dari fungsi di soal itu kan ya. Barisannya kan udah ada yang ini kan dari sini sampai sini. Cara nulis kan ya tulis seperti itu. Seperti biasanya ini ya. Cuman bedanya dengan FPB yang soal di FPB itu soal keempat juga di sini ada n faktorialnya ya. Oh ini salah ketik, bukan lebih besar dari sama dengan 4 ya, tapi kurang dari sama dengan 4 nih. Nih ya, nih. Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau soalnya adalah menanyakan barisan AN seperti soal nomor 4 dan fungsinya adalah FPE, maka kalian perlu memprosesnya seakan-akan mencari FPE dulu, FPB dulu, baru di baris terakhirnya arahkan ke FPE. Gitu ya. Oke. Saya kira demikian untuk pembahasan FPE. Semoga bisa kalian pahami dengan sebaik mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.